Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Irfandi, NIM B1 B1230011. Saya akan membaca PPT saya yang 6. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang vital dalam mendukung berbagai program dan kebijakan publik. Yang kedua, perkembangan ekonomi dan dinamika sosial yang terjadi saat ini menuntut pemerintah untuk mengelola pajak secara efisien. Pemungutan pajak yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang selanjutnya ada pajak langsung dan tidak langsung. Yang pertama itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang dimaksud dengan pajak langsung ditinjau dari segi tata usaha negara adalah pajak yang dikenakan berdasarkan atas surat ketetapan pajak atau KOHIR, dan pengenaannya dilakukan secara berkala. Yang kedua ada sedangkan yang dimaksud dengan pajak tidak langsung menurut interpretasi tata usaha negara adalah pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasarkan atas surat ketetapan pajak atau KOHIR, dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala. Selanjutnya ada pengaruh pajak langsung dan tidak langsung terhadap kesejahteraan konsumen, yaitu pajak penghasilan sebagai pajak yang mewakili pajak langsung dan PPN, atau pajak penjualan sebagai pajak yang dikenakan pada setiap satuan barang yang dijual sebagai pajak yang mewakili pajak tidak langsung. Yang kedua ada penerima. Pemerintah ingin meningkatkan pemerintahannya dengan menarik pajak, dan pemerintah mempunyai alternatif, apakah menggunakan pajak penghasilan atau PP atau pajak penjualan untuk peningkatan pemerintahannya itu. Selanjutnya ada dampak pajak terhadap harga pasar dan keuntungan produsen. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Yang pertama pajak penjualan per unit atau pajak spesifik. Yang kedua pajak lump sum. Selanjutnya ada pasar monopoli. Dalam pasar monopoli hanya ada seorang penjual atau produsen tunggal, maka bentuk kurva pemerintahannya sama dengan kurva pemerintahan di dalam industri. Selanjutnya ada kesejahteraan yang hilang karena pajak, yaitu semua cara pembiayaan pengeluaran negara termasuk pajak pasti menimbulkan beban. Dalam beberapa hal suatu pemungutan pajak akan menimbulkan beban yang lebih berat dibandingkan nilai pajak dapat dipungut. Yang terakhir ada kesimpulan, pajak langsung dan tidak langsung memiliki peran penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pajak langsung dikenalkan berdasarkan ketetapan pajak dan tidak dapat dipindahkan bebannya. Selanjutnya, sementara itu, dampak pajak terhadap kesejahteraan konsumen dan pasar beragam. Tergantung pada jenis pajak dan struktur pasar, pajak dapat menciptakan kesejahteraan yang hilang